Selamat malam semuanya. Sampai hari ini setelah Gibran membuat 5 video monolog di channel YouTube-nya, ternyata belum ada satupun orang yang mempertanyakan kenapa Gibran tiba-tiba bikin video YouTube. Kenapa Gibran tiba-tiba aktif sekali di YouTube dengan konsep video monolog dan penuh editan. Sangat niat sekali editannya gitu ya. Padahal wapres loh ini gitu. Sudah dilantik pada bulan Oktober 2024, tapi pada bulan April, hanya beberapa bulan setelah dilantik, tiba-tiba aktif di YouTube. Harusnya kan aktif sebagai wapres dong, bukan aktif sebagai YouTuber. Nah, tapi setelah 5 video Gibran itu muncul, gak ada orang yang peduli, gak ada orang yang bertanya kenapa Gibran tiba-tiba aktif di YouTube. Padahal kalau para pendukung Gibran itu tahu, saya termasuk menjadi salah seorang pendukung Gibran dulunya, kan kita bisa paham dan tahu karakter Gibran itu seperti apa. Gibran itu bukan orang yang suka bicara atau diskusi dengan orang gitu. Makanya jarang tuh ada diskusi dengan Gibran. Kalaupun ada tuh sangat terbatas lah gitu kan. Dia juga jarang sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan yang panjang atau detail atau jelas gitu. Jarang ya, karena menyusun kalimatnya aja dia sulit sekali. Sehingga seharusnya ketika Gibran tiba-tiba memaksakan diri bikin konten video di YouTube dengan durasi yang sangat-sangat minim sekali. Itu kan harusnya menjadi pertanyaan bagi banyak orang, ini sebenarnya ada apa gitu. Orang yang nggak suka baca, menurut pengakuan Gibran, orang yang ya minim literasi dan sebagainya, itu terus kemudian tiba-tiba bikin konten video di YouTube membahas soal isu-isu atau materi-materi yang berat. Harusnya kan ditanya gitu. Dari sisi pribadinya, Gibran nggak suka bicara seperti itu. Dia nggak suka bicara agak panjang, lebar seperti itu. Dia juga nggak suka baca buku, menurut pengakuannya. Jadi ketika dia muncul di YouTube, itu pasti karena satu dorongan atau keterpaksaan. Jadi kalau kita memang perhatikan Gibran sejak wali kota Solo atau bahkan sebelum jadi wali kota, kan memang dia kelihatan sekali tidak suka bicara panjang lebar. Tidak suka membahas soal materi-materi yang berat gitu. Bahas Naruto mungkin paham gitu kan. Jadi satu-satunya Gibran tampil berbicara agak panjang itu hanya di panggung debat Cawapres kemarin. Sisanya itu nggak ada. Jangankan debat, jangankan diskusi, jawab wartawan aja loh. Satu kalimat cuman. Itu pun kalimat pendek. Ya, jadi kalau Gibran kemarin lancar di acara debat Cawapres itu karena ngafalin. Itu ibarat kita masuk ke dalam ruang ujian nasional, tiba-tiba lancar gitu kan. Habis itu ya lupa. Ya, jadi kembali lagi kepada Gibran yang bikin konten di YouTube, itu seharusnya menjadi tanda tanya. Kenapa kemudian tiba-tiba rajin sekali? Ini kayak ada sesuatu yang tidak dijelaskan kepada kita semua gitu. Karena terjadi perubahan yang sangat drastis. Dari sisi kesukaan itu bukan kesukaan Gibran. Dari sisi gaya itu juga bukan gayanya Gibran. Terus kemudian dia juga tidak punya kemampuan sebenarnya untuk bicara materi-materi berat seperti itu yang menyangkut soal kenegaraan atau konsep, ide dan gagasan dan sebagainya. Bukan levelnya dia gitu. Seharusnya gayanya Gibran itu ya mirip Pak Jokowi, belusukan, ketemu rakyat itu. Tapi kalau bicara soal ide, gagasan di YouTube dengan konten yang penuh dengan editan, itu sama sekali bukan dia. Sehingga saya curiga itu ada semacam dorongan atau situasi tertentu di sana, di Jakarta, yang kemudian membuat dia harus berpikir dan mencari jalan keluar atau solusi dari situasi tersebut. Dan muncullah YouTube sebagai saluran untuk kemudian mempromosikan atau membuat dia masih tetap dibicarakan di media sampai hari ini. Karena ini adalah perubahan yang sangat drastis sekali. Dari awal Gibran dilantik, kalau kita ingat, itu kan langsung belusukan, langsung tinjau sana, tinjau sini, makan gratis, susu, sembako dan sebagainya. Dari yang awalnya dia selalu bilang kita akan belanja masalah. Ketika belusukan dia bilang ya kita lagi belanja masalah. Sekarang terjadi perubahan, dia tiba-tiba belanja like di YouTube. Ya karena dislike-nya kebanyakan gitu kan. Jadi yang like cuma 2.000 awalnya gitu ya, yang dislike 70.000. Jadi maka kemudian dia belanja like. Ini kan drastis sekali gitu.
Dari belanja masalah ketemu dengan rakyat, ini belanja like ke YouTube. Awalnya terus terang saya pikir itu ya wajar lah di era sekarang itu rasanya semua orang harus punya YouTube, dan mungkin juga ada kekhawatiran dari persaingan yang sangat keras sekali ditunjukkan oleh Deddy Mulyadi di Jawa Barat, apalagi Deddy Mulyadi ini adalah kader partai Gerindra gitu, penguasa hari ini. Dan Deddy Mulyadi seperti tak terbendung hari ini gitu ya. Dia belusukan, dia kontennya luar biasa di YouTube, sangat tak tertandingi. Jadi Gibran coba mungkin untuk masuk ke YouTube juga gitu ya. Tapi setelah saya baca lagi, saya lihat lagi, dan kemudian coba renungkan dalam beberapa hari terakhir ini, ternyata memang secara data frekuensi aktivitas Gibran itu menurun, semakin turun gitu ya. Kalau dari awal pertama kali dilantik Oktober, wah hebat gitu ya. November gencar sekali dia kemana-mana tuh, bagi susu, kunjungan ke sana, lihat proyek MRT, banyak lah dia. Kunjungi semua sama Gibran gitu, seolah-olah dia berkuasa penuh. Tapi belakangan kalau kita ingat-ingat, memang udah jarang sekali beritanya Gibran muncul lagi belusukan atau lagi bagi susu atau meninjau makan siang gratis. udah nyaris gak ada. Ini kalian sadar atau enggak? Jadi setelah saya baca datanya, setelah saya cek, menurut data-data yang saya dapatkan, memang ada penurunan yang sangat tajam setelah bulan November. Jadi Gibran itu gencar sekali belusukan pada Oktober setelah dia dilantik 20, kemudian sampai November itu akhir dia luar biasa menguasai panggung berita di media. Tapi bulan Desember itu kemudian tiba-tiba terjadi penurunan yang sangat-sangat drastis. Desember itu hanya ada satu kegiatan Gibran, yakni belusukan ke pasar Minggu. Jadi yang sebelumnya di bulan November itu seminggu kadang 2 kali dia turun ke bawah, terus kemudian ketemu dengan rakyat, dan ada muncul pemberitaannya. Di bulan Desember dia hanya sekali turun, dia hanya sekali belusukan. Dari yang sebelumnya seminggu lebih dari sekali kadang-kadang, itu kemudian dalam 1 bulan cuma sekali. Inilah yang kemudian patut dipertanyakan. Sementara bagi-bagi susu dan mengecek program makan siang gratis di bulan Desember itu nggak ada. Padahal di bulan November tiap minggu. Jadi ini silakan kita bandingkan nanti dengan data kalau kalian mau ngecek. Tapi ini dari data yang saya dapatkan. Lalu bulan Januari ini mulai ada satu kegiatan belusukan gitu ya. Ada satu kegiatan belusukan, tapi tidak ada pengecekan makan siang gratis dan bagi-bagi susu lagi. Bulan Februari ada ninjau makan siang gratis 1 kali. Tapi ninjau proyek juga sekalian di Samarinda kalau nggak salah dari data yang saya dapatkan. Jadi aktivitas Gibran setelah bulan November, Desember, Januari, Februari itu memang drop fatal sekali. Dan yang menarik, yang paling menarik menurut saya adalah di bulan Maret. Jadi bulan Maret itu Gibran lagi belusukan, dia seperti biasa turun ke bawah, bertemu dengan masyarakat di Bekasi kalau nggak salah, karena ada banjir waktu itu. Dan kemudian Gibran ini diomelin sama mama. Wah, viral sekali videonya waktu itu. Gibran tuh kayak nggak ada harga dirinya lah, dia diomelin sama mama. Dan kalau ada mama yang lagi duduk di bawah, itu Gibran nggak digubris gitu. Mamanya tetap ngobrol aja. Mau ada wapres terserah lah gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Sampai kemudian keesokan harinya, itu Presiden Prabowo mengunjungi lokasi daerah yang sama yang terkena banjir. Dan Presiden Prabowo datang banjir-banjiran ke sana sambil menunjukkan bahwa dia punya kekuasaan. Dia teleponinlah pejabat-pejabat sekitar menyangkut soal makan bergizi gratis, soal banjir yang belum tertangani dan sebagainya. Presiden datang setelah Gibran keesokan harinya. Dan kenapa ini menjadi Iya, hari-hari yang dibahas adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan kalau bukan Wakil Presiden, mantan Presiden. Bapak anak ini terus selalu dibahas di media sosial ya. Dan saya rasa saya sudah banyak sekali ngupload ya, membahas soal mantan presiden itu dan juga Gibran wakil presiden. Ya nanti respon teman-teman nanti bolehlah, nanti silahkan sampaikan lah gitu ya. Ini juga saya akan ulas juga berdasarkan komentar teman-teman kita. Saya awali, sudah terlalu banyak blunder menunjukkan dungunya, makanya di post ya.
Kedepannya nggak ada lagi yang dapat dia kerjakan. Akhirnya dia jenuh sendiri, lalu dia ingin mengundurkan diri ya. Mau menaikkan pamornya karena kehadiran KDM. Kalau masalah frekuensi kerja yang menurun, mungkin karena dah habis isi batoknya. Padahal dia sendiri dulu penyembah plan Jokowi. Kalau muji-muji kayak muji dewa, semua sempurna termasuk kebijakan Gibran. Ciri-ciri kaum munafik. Mas Alif ini korban dipaksakan jadi pejabat yang sebelum waktunya kerjanya bagi-bagi susu, sekali pidato salah. Hahaha, yang terima aja bosku ya. Walah, banyak pengawal penasehat, kenapa tidak lagi ke Solo ganti kolor angon bebek, luih becik ketimbang jadi wapres dicaci maki sana sini. Nah, itu yang menjadi persoalan yang saya mungkin bisa melihat bahwa ini ini wakil presiden kita loh, kok malah dibully, kok malah bahkan dicibirin gitu ya, banyak cibiran-cibiran pedas gitu ya. Tetapi ya dari sisi lain juga saya berpikir ya wajar saja sih sebenarnya dibully loh, kok juga masyarakat kan menilai dari segi apa yang sudah dilakukan oleh Gibran. Jadi ya mau gimana pun ya it's okay lah gitu ya. Ya makanya ya kalau memang belum siap jadi wapres ya sebetulnya ya jangan dipaksakan juga gitu ya, karena ingin berkuasa. Ya kalau memang sudah siap baru calon gitu ya. Ini kan terlihat sekali ambisi kekuasaan itu, kecuali pengalaman Gibran yang banyak ya, pernah menjabat sebagai gubernur, pernah di eksekutif, legislatif, ketua partai politik, atau punya hubungan internasional yang bagus misalnya seperti itu, tapi usianya masih muda, gak ada soal, dorong saja untuk mengganti undang-undangnya agar Gibran bisa mencalonkan pada saat itu ya. Soal ambang usia itu ya, minimal usia itu perubahan di MK nggak ada soal, karena ini yang mencalonkan yang sudah banyak pengalaman nih, rubah aja undang-undangnya, ini bagus nih orangnya nih gitu kan, nggak masalah. Ini dirubah aturannya, padahal aturan yang diubah itu untuk orang yang tidak punya pengalaman ya, yang minim pengalamannya lah pokoknya. Dan bahkan isu sekarang ini ijazah SMA-nya diragukan. Itu yang selalu dipandang banyak orang juga sebetulnya ya. Tetapi terlepas daripada putusan itu, ya ada juga yang dipandang ya soal kegiatan Gibran kesehariannya seperti apa dalam berpidato, menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi, menanggapi opini publik, pertanyaan-pertanyaan ketika ada undangan ke kampus, ke sekolah, pesantren dan lain sebagainya. Ya, kan masyarakat yang menilai. Ini wapres kok kayak nggak pernah sekolah ya cara ngomongnya. Kayak nggak pernah sekolah di Singapura misalnya, gitu ya. Ini wapres kok gini banget ya ngomongnya ya, kan gitu penilaian masyarakat Indonesia yang kebanyakan saya lihat selalu di komentar-komentar pada video ini. Tetapi itu oke lah, bagi saya seorang pemimpin itu nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya, pasti ada plus minusnya juga. Dan disinilah kita sebagai rakyat Indonesia bagaimana kita melihat dan menilai dengan cermat gitu ya. Kemudian 11-12 sama Mulyono, cuma dia belum nemu sosok Pratikno dan LBP yang bisa memainkan dirinya. Fufu ini nggak punya malu, akan lebih baik dia mundur saja sebelum dia dipecat rakyat. Nah, sebelum dipecat saya rasa mundur lebih mulia dan terhormat ya. Kemana aja baru nongol, nanti Gibran kalau jadi presiden pasang ya fotonya di kamar. Fufu lagi sakit titik. Wapres gak bisa kerja ya jadi YouTuber. Brand mending lo mundur aja ketimbang diolok-olok terus. Sama saran gua lo kembali aja jual Markobar. Apa nih? Markobar. Anak haram konstitusi, perusak undang-undang berbangsa kali ya.
undang-undang bernegara dan undang-undang berdemokrasi. Apakah akan lengser? Saya nggak tahu juga, tapi sudah ada tuntutan itu ya. saya saya nggak tahu juga nanti kedepannya bakal bagaimana negeri ini gitu ya, tapi kita mencintai negara ini teman-teman ya. Kasihan memaksakan diri padahal tidak mampu paham. Mundur sajalah, masih banyak putra-putra bangsa pintar dan cerdas, punya kemampuan, integritas, berpengalaman. Mundur, maluin bangsa negara, rakyat muak lihat muka Anda Gibran ya. Padahal kerjanya banyak banget yang belum disentuh, salah satunya PIK 2. Rakyat Banten masih mencari keadilan sendiri tuh. Lebih baik pecat aja kalau nggak mau selesaikan masalah PIK 2 rakyat Banten ya. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang mungkin kita hadapi saat ini dan menjadi tantangan besar ya. Mungkin dari saya itu saja ya. Tadi sudah banyak sekali penyampaian teman-teman kita. Kalau Anda punya pendapat lain, silahkan sampaikan juga pada komentar di video ini. Sekali lagi, terima kasih saya mengucapkan. Salam dan sampai jumpa.